Setelah diserahkan kepada Imam Besar Masjid Raya, tempat itu jadi kumuh. Malai ada Martabat Republik untuk yang apalagi Aceh tengah dibuli kiri kanan ini. Kalau seandainya kita pengelolaannya memang agak sedikit misal lemah, kita suruh kelola aja langsung sama TNI kembali, tidak ada masalah. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berita hangat dan bagus dan menyejukkan hati kita orang Aceh, di mana perjuangan panjang tentang tanah wakaf Masjid Raya Belang Padang ini, menurut berita baik dari BWI, dari MPU, bahwa itu akan dikembalikan sebagai aset wakaf Masjid Raya. Ini saya kira ini tindakan daripada Pak Presiden Prabowo. Mengembalikan aset adalah merupakan mengembalikan dignity orang Aceh. Karena wakaf bagi orang Aceh ini adalah, kalau orang Aceh yang umum musara. Umum musara kalau di kampung banyak kita dengar, umum musara kalau dalam catatan sejarah disebut umum musara, itu dikembalikan ke Masjid. Memang kita lihat isu tanah wakaf Belang Padang telah memakan energi begitu lama membahasnya ini. Saat tahun 2010 dulu, waktu masa Pak Irwandi Yusuf sebagai gubernur. Bahkan Pak Irwandi meminta supaya bupati, kabupaten kota, seluruh Aceh membuat iklan bahwa tanah itu adalah milik Pemda. Di pihak lain, pihak TNI langsung memasang papan dan prasasti, ini tanah milik TNI. Jadi kira-kira demikian. Tetapi pemerintah dalam hal ini adalah termasuk Badan Pertanahan Nasional tidak mendaftarkan kepada siapapun. Walaupun itu dicatat di JKN, para pihak saling mencatat, tapi pihak Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional tidak mengeluarkan sertifikat sebagaimana PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan itu tidak didaftarkan atas nama Pemerintah Dalam Negeri. Pemda tidak mendaftarkan atas nama Kementerian Pertahanan. Tapi saya lihat pada saat dialog yang begitu lama, yang pada diskusi begitu lama, akhirnya saya ingat saya pernah menulis dulu suatu artikel tahun 2010, Belang Padang siapa punya. Jadi supaya ada cooling down sedikit, bahwa itu sebenarnya bukan milik Kementerian Pertahanan, bukan milik Kementerian Dalam Negeri, walaupun negara secara administrasi tercatat, tapi bukan diberikan hak, belum ada pendaftaran hak, tapi itu adalah milik daripada Masjid Raya Baitur Rahman. Tulisan saya sangat terkenal pada saat itu, Belang Padang siapa punya, tahun 2010. Akhirnya isu beralih, bahwa itu adalah tanah itu adalah milik daripada Masjid Raya Baitur Rahman. Dengan adanya statement Pak Yusril Iza Mahendra, yang mana Menteri Menko Hukum dan HAM, bahwa kalau istilah beliau, sampai beliau mengislahkan bahwa bapak ibunya kawin dulu, tidak ada surat juga. Jadi betul juga ini terhadap di Belang Padang ini. Sehingga ada ide beliau adalah mengadakan isbat nikah, ditafsirkan menjadi isbat wakaf, ide ya. Sebenarnya tidak perlu isbat wakaf, isbat nikah, tinggal hanya pernyataan, dan ini sudah baik, dan itu akan dikembalikan menjadi milik Masjid Raya Baitur Rahman ya, karena isu tanah Masjid Raya Baitur Rahman itu bukan hanya Belang Padang, juga Belang Punge. Ada tapak Masjid Raya Baitur Rahman itu sendiri. Tapak Masjid Raya Baitur Rahman itu sendiri baru disertifikatkan 2015 masa Gubernur Dr. Zaini Abdullah. Karena tidak ada konflik, jadi aman. Waktu Dr. Zaini membangun Masjid Raya, tapi tidak ada status tanah tersebut milik siapa. Akhirnya Dr. Zaini memerintahkan kepada Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Tunku Azman Ismail, itu membuat akta ikrar wakaf pengganti. Dasar itu keluarlah sertifikat wakaf Masjid Raya itu sendiri yang dikeluarkan oleh BPN tahun 2015. Saya kira dengan adanya ini berita baik ini, di mana Belang Padang dikembalikan Masjid Raya Baitur Rahman, ini merupakan suatu hal yang sangat sejuk dan sangat baik. Cuma perlu ditindaklanjuti dengan kepastian hukum.
Jadi waktu dikembalikan langsung Masjid Raya Baitur Rahman, Imam Besar Masjid Baitur Rahman itu langsung membuat mengurus sertifikat wakaf sehingga ini tidak akan menjadi konflik lagi di kemudian hari. Dan itu bukan hanya tanah Belampadang, juga tanah-tanah wakaf yang lain yang ada di Aceh. Karena banyak sekali tanah wakaf di Aceh, baik itu masjid, di masjid-masjid, pesantren, masjid, Menasah Surau Aceh yang sebagian besar itu tidak didaftar dalam sertifikat wakaf. Makanya saya ingat waktu saya jadi staf sus Menteri Pak Sofyan Jalil, salah satu saya bicarakan kepada Pak Sofyan, Pak Menteri, marilah kita daftarkan seluruh tanah-tanah agama yang ada seluruh Indonesia sehingga tidak akan hilang. Maka dibuatlah Permen Menteri Agraria pendaftaran tanah-tanah agama seluruh Indonesia. Cuma yang agak proaktif itu hanya Muhammadiyah yang cepat mendaftarkan tanah-tanah wakafnya ini. Makanya kalau kita lihat seluruh Indonesia yang bagus administrasi pertanahan itu adalah Muhammadiyah. Dia daftarkan. Jadi dengan ini, jadi masalah Belampadang ini bisa menjadi starting point bagi orang Aceh, bagi tokoh Aceh, bagi gubernur Aceh, bagi pemimpin Aceh untuk menggerakkan kembali pendaftaran tanah wakaf seluruh Aceh seperti di daerah lain di Indonesia, dan itu pendaftarannya bukan ke Kementerian Agama. Untuk keluarkan sertifikat itu adalah ke Kementerian Agraria dan melalui Badan Pertanahan Nasional. Jadi kalau sudah tercatat di Badan Pertanahan Nasional, sampai kiamat pun tanah wakaf itu tidak akan hilang lagi karena sudah tercatat, sudah diplot. Jadi tidak bisa diperjualbelikan, tidak ada apa-apa. Kalau seandainya hanya kita pegang akte ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama, datang orang lain daftar atas hak milik, itu bisa bermasalah juga tanah-tanah wakaf. Jadi dengan adanya kasus Belampadang ini, marilah kita starting point untuk mengamankan seluruh harta-harta Tuhan yang ada di Aceh ini, baik itu yang berdiri pesantren, baik itu berdiri masjid, baik itu berdiri yang lain. Karena kita lihat dulunya banyak tanah-tanah wakaf di Aceh misalnya, karena waktu paman saya dulu, Tunku Haji Hasan Samalanga, jadi kepala jawatan agama, Kanwil Agama. Kalau sekarang beliau ditarik ke Banda Aceh, pendiri NU pertama di Aceh. Jadi beliau itu mendirikan MIN di seluruh Aceh. MIN itu model yang ada di Kutablang Samalanga. Jadi jadikanlah MIN di tanah-tanah masjid. Akhirnya MIN ini, tanah-tanah masjid dia udah milik Departemen Agama sekarang. Pada itu sebagian besar MIN itu berdiri di atas tanah-tanah wakaf punya masjid yang ada di seluruh Aceh. Tapi kan kita karena udah duluan tercatat kan tidak bisa kita buat apa-apa lagi. Jadi ini maksudnya saya ini starting point bagi kita dengan Belampadang ini kita jadikan kepada seluruh baik MPU, baik Taumal atau siapapun yang berkepentingan di Aceh untuk segera mendorong pendaftaran tanah wakaf seluruh Aceh. Saya yang lama menjadi tim pemikir, jadi pada menteri di bidang tanah wakaf, tanah adat di seluruh Indonesia, baik sejak masa Pak Sofyan Jalil maupun Pak Hadi Cahyanto maupun AHY jadi menteri, dan sekarang saya ini juga menjadi tim advisor di Badan Bank Tanah Republik Indonesia. Jadi dalam hal mengurus tanah wakaf ini perlu dilakukan. Yang pertama, kalau tanah wakaf itu berada dalam PTSL itu mudah. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tinggal lapor oleh kepala desa, ini tanah wakaf, langsung BPN catat, dan itu nanti BPN akan membuat ini tanah wakaf, ini tanah milik pribadi, ini tanah HGU, dan itu sudah ada di BPN. Kalau seandainya kita ini tanah dokumennya udah hilang, ada tanah wakafnya, ini tidak ada lagi dokumen hilang, bagaimana caranya? Datang ke ini kepala desa atau nadir atau tengku imum, datang ke kantor urusan agama, dibuat akta ikrar wakaf pengganti. Tapi itu belum cukup. Kalau udah pegang itu bukan berarti tanah itu udah milik, udah menjadi wakaf, belum ada apa-apa itu. Itu sama seperti akte jual beli. Bagaimana juga akta ikrar wakaf pengganti ini datang ke BPN, daftarkan di BPN, sehingga BPN keluarkan sertifikat. Namanya sertifikat wakaf, sama seperti sertifikat hak milik, HGB, HGU, dan hak pakai. Jadi baru aman tanah tersebut tidak menjadi milik pribadi sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat.
Jadi selamat dia. Ini juga ini terhadap Belang Padang ini, kalau nanti memang sudah dikembalikan, setelah adanya kepastian hukum, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman cepat mendaftarkan tanah wakaf ini ke BPN. Tinggal konsultasi dengan kepala BPN Kota Banda Aceh. Tetapi jangan sampai nanti setelah diserahkan kepada Imam Besar Masjid Raya, tempat itu jadi kumuh. Malai ada Martabat Republik untuknya. Apalagi Aceh tengah dibuli kiri kanan ini. Baik sampai Batai Jok Masjid Raya itu, tempat itu menjadi tempat kotor, kumuh, lapangan bola, tidak ada yang urus. Malai dengan TNI yang kedua yang sangat kuat. Jadi daerah tanah tersebut tetap menjadi daerah terbuka hijau dan itu milik Masjid Raya dan itu bisa diproduktifkan sehingga pendapatan Masjid Raya. Perlu transparansi juga pengelolaan tanah-tanah wakaf ini. Jangan nanti dikuasai oleh 1-2 orang. Belajarlah kepada pengelolaan aset wakaf seperti yang ada di Mekah, yang telah ada masa kerajaan Aceh dulu sampai hari ini masih ada, masih kita nikmati. Ini merupakan poin yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan tanah-tanah wakaf. Dan saya inginkan, kita inginkan supaya kalau Belang Padang nanti setelah diserahkan secara resmi oleh negara kepada Masjid Raya, buatlah itu tempat itu misalnya daerah terbuka hijau, bekerjasamalah dengan pihak siapapun kalau saya tidak ada masalah. Sepanjang secara hukum, legal, formal itu telah menjadi milik daripada wakaf. Yang penting tanahnya baik jut tempat kumuh, baik sampai untuk ke lapangan bola dan malam muka-muka atau ulu-ulu tu. Ya kayaknya waktu baru Aceh dulu sampai anak jelah ini. Jadi ini tinggal teknis dan itu urusan manajemen Masjid Raya dan kita ini bukan orang bahagian daripada manajemen itu sendiri. Yang penting tanah aset ini di Belang Padang ini sebagai awal untuk kita bangun, kita administrasikan, kita kelolakan secara baik tanah-tanah wakaf di seluruh Aceh. Sehingga Aceh menjadi contoh yang baik dalam hal pengelolaan harta-harta agama secara nasional, apalagi Aceh yang telah menyatakan diri memperlakukan syariat Islam. Inilah yang bisa menjadi salah satu model penerapan syariat Islam yang benar, bagaimana Aceh bisa mengelola tanah-tanah wakaf ini secara baik dan transparan dan bisa diaudit secara publik. Sebagai penutup, saya kira ini ide kecil saya, kalau seandainya kita pengelolaannya memang agak sedikit misal lemah, ya, kita suruh kelola aja langsung sama TNI kembali, tidak ada masalah karena tinggal KSO, kerjasama operasi dengan TNI, sehingga yang penting secara legal status hukumnya tanah itu sudah milik Masjid Raya Baitur Rahman. Yang penting tanah tersebut tidak menjadi tempat kumuh, tidak menjadi tempat mesum dan betul-betul bisa menjadi sebagai daerah terbuka hijau dan tempat kita bermain. Dan kalau ada pendapatan yang didapat, tinggal diatur saja manajemennya antara Masjid Raya dengan pihak pengelola. Yang penting transparansi dan bisa dilihat publik dan tahu kemana penggunaan daripada dana tersebut sebagaimana niat pewakaf dulunya. Karena dulunya itu Belang Padang adalah sumber penghasilan bagi Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman. Karena dua belang di situ, dua sawah, Belang Padang dan Belang Punggeh. Dulu itu adalah kawasan sawah sebenarnya. Saya kira itu semoga-moga bermanfaat ide kecil yang saya sampaikan ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.